Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat di rumah, hari ini kita ketemu lagi di Bincang Sehat. Nah, hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini mungkin sahabat sehat di rumah masih bingung nih mengenai menjaga kesehatan selama bulan puasa ini. Terutama mungkin bagi para sahabat sehat yang memiliki riwayat penyakit, salah satunya riwayat penyakit jantung. Daripada bingung di rumah, kita sekarang sudah kedatangan narasumber dari spesialis jantung, dokter kita, Dr. Fahmi, spesialis jantung pembuluh darah. Ini perkenalkan Dr. Fahmi, spesialis jantung pembuluh darah kita. Ya, Assalamualaikum sahabat sehat. Iya, jadi dok, ini kan kita sudah memasuki bulan Ramadan ya dok ya. Di tengah bulan Ramadan ini, terutama bagi pasien-pasien yang sakit jantung mungkin ya dok. Nah, kira-kira puasa ini apakah aman untuk mereka yang sakit jantung atau justru harmful, atau bagi mereka yang sakit jantung itu nggak boleh nih puasa, sama sekali nggak boleh gitu. Gimana sih dok baiknya gitu? Jadi sahabat sehat yang di rumah, tentunya kita mengetahui bahwa penyakit jantung dan pembuluh darah adalah sebagai penyebab kematian utama di seluruh dunia. Ya, bahkan di tahun 2018 itu WHO sudah merilis data kurang lebih hampir 18 juta orang meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan diprediksi di tahun 2030 mungkin bisa meningkat sampai 2 kali lipat, mendekati angka 30 juta. Tentunya menjadi sebuah kewaspadaan bagi kita semua, apalagi buat sahabat sehat yang punya keluarga atau sebagai penderita sendiri. Kira-kira bagaimana nih ya di bulan puasa Ramadan ini kita menyikapi apakah harus puasa apa enggak. Tentunya dalam penyakit jantung dan pembuluh darah itu ada dua kriteria, ada dua tipe. Ada sifatnya yang memang tidak stabil, tapi ada juga sifatnya stabil. Jadi buat pasien-pasien yang sifatnya tidak stabil, entah itu baru masuk lewat emergensi, sedang dalam perawatan di ruang intensive care atau ruang perawatan jantung, tentunya kita masih menunda untuk pasien-pasien tersebut bisa menjalankan ibadah puasa ya, karena ada beberapa obat yang harus kita berikan baik lewat infusan, baik lewat obat minum atau oral, dan tentunya ini bisa membatalkan puasa yang akan dijalaninya seperti itu. Tapi buat pasien-pasien yang memang sifatnya sudah stabil, sudah kontrol di rawat jalan, itu bisa menjalankan ibadah puasa tentu dengan batasan-batasan tertentu. Ya, seperti misalnya sering ditanya nih, cara minum obat seperti apa gitu kan, terus aktivitas yang bisa dilakukan seperti apa, apakah olahraganya masih boleh dilanjutkan apa enggak, itu nanti akan kita sampaikan atau kita jelaskan ketika pasien itu kontrol. Seperti itu. Gitu ya dok ya. Jadi berarti memang untuk pasien yang terkontrol justru boleh ya nih dok berpuasa. Boleh. Bisa mungkin dok disampaikan ke sahabat sehat, kira-kira apa nih manfaatnya gitu kalau misalnya kita puasa bagi para sahabat sehat yang memiliki riwayat sakit jantung, maupun bagi para sahabat sehat yang memang sehat, tidak ada sakit bawaan apapun gitu dok. Ya, tentu buat pasien-pasien yang sudah terkontrol ya, dalam hal ini sudah dalam rawat jalan, ya pemantauan sudah 1 bulan, 2 bulan, itu biasanya kita anjurkan, kan suka nanya, dok ini obatnya gimana minumnya gitu ya. Apalagi kadang-kadang ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore. Ya, kita sering menyampaikan untuk obat-obat yang minum pagi itu bisa digeser pada saat sahur. Oh iya. Ya, jadi buat pasien-pasien yang menderita penyakit yang memang, dok ada obatnya pagi, minum pada saat sahur. Sedangkan obat-obat yang siang itu bisa digeser pada saat buka puasa, dan obat yang malam bisa digeser pada saat mau tidur gitu ya. Jadi tidak terkendala tuh buat pasien-pasien jantung bisa menjalankan ibadah puasanya. Nah, kaitan dengan kira-kira manfaatnya apa ya? Kira-kira kalau emang puasa ya tentu sebagai sebuah ibadah, kira-kira dari sisi kesehatan seperti apa? Nah, banyak penelitian yang memang sudah membuktikan ya bahwa dengan kita menjalankan ibadah puasa atau saum di bulan Ramadan itu bisa menurunkan faktor risiko dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Tentu kita mengetahui yang paling sering apa sih? Kolesterol. Gitu kan. Apalagi nih kalau bulan Ramadan kan makanannya apa aja sih? Kalau pagi-pagi kalau buka puasa kan kadang gorengan, ya kadang makanan-makanan yang bersantan. Nah, dengan berpuasa itu secara penelitian itu bisa menurunkan LDL kolesterolnya antara 5 sampai 10 poin. Tentunya ini menjadi sebuah target yang dibutuhkan buat pasien-pasien penyakit jantung pembuluh darah. Ya, apalagi penyakit aterosklerosis, penyakit jantung koroner, itu harus ada target LDL kolesterol yang bahkan sampai harus di bawah 55 bahkan sampai 70 gitu ya. Dan itu bisa dengan berpuasa itu secara penelitian bisa menurunkan LDL kolesterolnya. Begitu juga dengan tekanan darah. Nah, beberapa penelitian juga sudah menunjukkan dengan berpuasa
Ya, mungkin lebih sabar kali ya kalau puasa ya. Mungkin kalau nggak puasa orang jadi cenderung marah-marah, akhirnya tensinya naik. Dengan berpuasa akhirnya penelitian menunjukkan bahwa bisa menurunkan tekanan darah sistolik gitu ya, dan itu juga tentu sangat bermanfaat buat pasien-pasien penyakit jantung dan pembuluh darah yang kira-kira mungkin tensinya masih sering fluktuatif karena naik kadang turun seperti itu. Oke, jadi pada pasien-pasien yang memang punya riwayat sakit jantung, berpuasa justru memberikan banyak manfaat ya dok ya. Betul. Mulai dari tekanan darah yang akan lebih terkontrol, kemudian juga tadi LDL atau lemak jahat ini dia akan cenderung turun gitu di poin-poin yang memang bisa mencapai target yang diharapkan. Kemudian dok, kalau misalnya nih bagi pasiennya, bagi justru para sahabat sehat yang sehat tidak ada riwayat sakit jantung, berarti justru malah lebih bagus ya dok ya berpuasa. Ditambah lagi mungkin nggak punya sakit apa-apa, makin sehat, ditambah lagi dengan olahraga ya dok ya. Kira-kira olahraga apa aja sih dok yang bisa dilakukan di bulan puasa yang memang aman untuk sakit jantung? Karena kita tahu kan ya dok ya, ada beberapa olahraga yang bisa menyebabkan tiba-tiba pasiennya pingsan gitu, serangan jantung mendadak. Apa aja olahraga yang memang aman, apalagi di bulan puasa ini? Oke, tentunya olahraga itu tentu harus dibedakan antara pasien-pasien yang masih sehat, ya dalam arti kata belum ada kecenderungan ke arah penyakit jantung, dengan pasien-pasien yang terindikasi ke arah penyakit jantung. Ya, buat pasien-pasien yang memang sudah terindikasi ke arah penyakit jantung, ada baiknya sebelum melakukan tindakan olahraga, itu pasien itu dianjurkan buat melakukan pemeriksaan screening dulu, gitu ya. Misalnya pasien tersebut gemuk, obesitas, ternyata ada riwayat merokok sebelumnya, atau pernah diperiksa tekanan darahnya kadang-kadang naik turun ya, kadang-kadang 140, kadang 150, itu tentu harus di screening dulu nih, Dokter Ratu. Karena itu menjadi hal yang sebuah titik poin yang penting ketika kita mau melakukan tindakan olahraga. Jangan sampai ntar gini, kan sering kita dengar ya, habis olahraga tiba-tiba kena serangan jantung, habis olahraga tiba-tiba kena stroke dan seterusnya. Oleh karena itu di RSUD Dr. Abdul Majid ini kita punya pemeriksaan screening buat penyakit jantung dan pembuluh darah. Mulai dari pemeriksaan echokardiografi, termasuk pemeriksaan triple test. Sehingga nanti dari dua pemeriksaan tersebut kita bisa menganjurkan kira-kira kriteria olahraga seperti apa. Kalau emang kedua pemeriksaan tersebut hasilnya normal, kita bisa memaksimalkan mulai dari lari, jogging atau berenang, bahkan olahraga yang kompetitif seperti main basket atau main badminton. Ya, tapi kalau sudah ada indikasi ditemukan ke arah penyakit jantung pembuluh darah, tentu kita level olahraganya harus lebih diturunkan. Nah, sekarang titik poinnya buat teman-teman yang memang sehat-sehat aja, masih usia muda gitu ya. Tentunya olahraga yang dianjurkan nyari waktunya dong. Ya, seringkali kita melihat tuh olahraga pagi-pagi gitu kan, siang-siang. Iya. Itu mungkin habis olahraga batal kali ya, harus buka puasa. Nah, tentunya yang dianjurkan adalah olahraganya menjelang berbuka. Menjelang berbuka. Betul. Ya, dok? Jadi misalnya sore-sore ya sekitar jam 4 atau jam 5 sore itu bisa olahraga sepeda atau jogging atau berjalan. Dan itu menjadi sebuah hal yang tetap diperbolehkan pada pasien-pasien yang berpuasa, sehingga nanti ketika selesai olahraga jaraknya nggak jauh tuh buat untuk dia berbukanya, seperti itu. Oke, jadi olahraga tetap bisa dilakukan selama berpuasa ini ya sahabat sehat, baik pada pasien-pasien yang memiliki riwayat sakit jantung maupun bagi para sahabat sehat yang memang sehat tidak punya riwayat sakit jantung. Cuman memang yang perlu dilakukan adalah screening tadi, bisa dilakukan di rumah sakit, termasuk di rumah sakit kita, di rumah sakit RSUD Dr. Abdul Majid. Nah, selain berpuasa, kalau misalnya kita ingin menjaga kesehatan juga kan mungkin asupan nutrisinya gimana ya dok ya, kira-kira asupan nutrisi bagi para pasien yang punya riwayat sakit jantung maupun bagi para sahabat sehat yang memang sehat nih, nggak punya riwayat sakit apa-apa. Ada nggak nih dok sarannya asupan makanannya? Oke, jadi tentunya berkaitan dengan pola makan, ini khusus kita ngomongin buat pasien yang penyakit jantung dan pembuluh darah dulu ya. Ya, sebenarnya kalau dari kita di bagian divisi jantung dan pembuluh darah itu sih nggak ekstrim banget ya, karena seringkali ada pengalaman tuh pasien pasca rawat, pasca serangan jantung Dokter Ratu, seringkali pas masuk kontrol poli seminggu kemudian gitu ya, entah itu habis pasang ring atau habis kena serangan jantung karena pembengkakan jantung, itu pas datang ke poli itu kita lihat lemes gitu kan, tensinya turun cuma 80-an. Nah itu pasti tanya, Pak makannya apa? Saya cuma dikasih rebusan doang, kami sendiri. Waduh, saya bilang,
tentu nggak se-ekstrim itu ya, sahabat sehat ya. Nah, kira-kira buat pasien-pasien dengan jantung pembuluh darah itu biasanya kita anjurkan ya minimal makanannya itu harus tetap mengandung karbohidrat dan protein, termasuk juga buat sayur dan buah-buahan. Ya, karena itu menjadi sebuah bagian buat membantu pencernaan, ya membantu serat di pencernaan sehingga tidak susah untuk pada saat mau ke belakang atau mau buang air besar atau buang air kecil. Nah, kaitan dengan makanan sendiri, selama pasien tersebut bisa memakan secara normal, itu porsi makanannya tentu yang sudah dihitung sesuai dengan porsi orang dewasa, gitu ya. Dalam arti kata, semana sih dok? Ya sepiring aja. Gitu ya, porsi piring. Di situ ada lauk. Nah, masalah lauknya nanti tinggal dilihat. Saya sering menyampaikan, kalau misalnya 2-3 lauk, itu ada satu lauk yang mungkin digoreng, ada satu lauk yang direbus, ada lauk yang lain yang dibakar. Jadi jangan semuanya direbus semua, kasihan, lemes nanti pasiennya. Begitu juga dengan penggunaan kadar garam. Itu kadar garam masih diperbolehkan, yang penting ada rasa buat makanan tersebut. Ya, bukan berarti harus hambar. Apalagi kalau pasien-pasien yang dengan riwayat hipotensi. Bahkan cenderung kita suka menyuruhkan, Ibu, tolong makanannya ditambahin sedikit nih garamnya. Kenapa? Ini Bapak tensi rendah, cuma 80-an, cuma 90-an. Ya, dan itu bisa menjadi asupan yang bisa meningkatkan kadar natrium sehingga tekanan darahnya bisa lebih stabil. Nah, kaitan yang lain tentunya adalah buah-buahan dan sayuran, itu juga sangat penting buat asupan mineral, ya, asupan juga buat serat, dan terakhir yang juga menjadi sebuah hal yang penting diketahui oleh pasien penyakit jantung adalah masalah asupan cairan. Nah, jadi sahabat sehat, jadi harus diketahui dulu kira-kira ini penyakit jantungnya apa nih. Kalau memang sudah masuk kategori penyakit jantung, pembengkakan jantung, apalagi pasien udah pernah di USG jantung, disampaikan bahwa pompa jantungnya melemah, tentu ada batasan-batasan cairan yang harus ditaati oleh pasien, ya. Karena pompa jantungnya sudah tidak bisa maksimal membawakan darah ke seluruh tubuh. Biasanya kita menganjurkan antara 6 gelas sampai maksimal 8 gelas. Jadi sekitar 1.200 ya sampai maksimal 1.500 buat pasien-pasien yang berat badannya sudah di atas 70. Ya, karena apabila asupan cairan berlebihan, tentu itu menjadi beban buat jantungnya dan bisa menimbulkan keluhan kembali, sesak lagi gitu ya, nyeri dada lagi, dan itu memang harus benar-benar dipantau juga buat keluarganya, orang-orang yang merawatnya di rumah seperti itu. Oke, cukup jelas ya dok ya. Dok, gini, kan tadi kita sudah membahas mulai dari puasa itu justru baik ya bagi pasien yang punya riwayat sakit jantung maupun bagi mereka yang sehat. Kemudian tadi kita udah bahas juga bahwa dietnya, asupan makanannya, olahraganya. Gimana nih dok, kalau misalnya pasiennya ini sehat, nggak punya riwayat sakit apa-apa, berpuasa, olahraganya teratur, makannya, asupan gizinya baik, tapi ada faktor risiko yang dia lakukan, yaitu misalnya merokok. Gimana tuh buat kesehatan jantungnya? Ya, tentu saya sering tanya ya orang-orang yang pasien-pasien masih merokok atau mungkin anaknya, karena gini, Bapak kan ngerokok ya, anaknya ngerokok juga, karena sering kantor tuh anak itu, ya ngerokok. Kamu harus berhenti merokok. Kenapa? Ini kamu udah ada genetik dari orang tua kena serangan jantung gitu ya. Dok, susah berhentinya. Saya tanya, kalau bulan Ramadan puasa nggak? Puasa. Pas puasa ngerokok nggak? Enggak. Sebenarnya jadi bisa. Dari sisi niatnya sebenarnya bisa buat berhenti merokok. Dan secara data tentunya merokok itu meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah 4 kali lipat dibandingkan pasien yang tidak merokok. Jadi termasuk resiko tinggi, dan termasuk kalau kita lihat di sini seringkali kita mendapatkan pasien-pasien yang usia sangat muda. Ya, baru 25 tahun, baru 88 tahun sudah kena serangan jantung akibat kebiasaan merokok. Ya, jadi jangan merasa tidak ada faktor risiko, oh saya rajin olahraga gitu ya, atau makanannya sehat tapi masih ada kebiasaan merokok. Tentu itu menjadi suatu hal yang harus diubah juga, dan merokok itu adalah satu faktor yang bisa dirubah, ya, modified risk factor. Beda halnya dengan genetik. Kalau genetik keturunan nggak bisa dirubah, dan dengan semangat Ramadan tentunya mudah-mudahan ada kebiasaan yang baik bisa mengurangi berhenti merokok. Dan yang penting diketahui oleh sahabat sehat di rumah, tidak ada kata terlambat buat berhenti merokok. Ya, beberapa penelitian menunjukkan kita berhenti merokok aja dalam waktu 1 hari itu bisa menurunkan tekanan darah sampai 10-20 poin. Ya, kita berhenti sampai 1 bulan itu bisa menurunkan resiko ke arah penyakit jantung dan stroke ya 2-3 kali lipat. Ya, jadi
nggak ada kata terlambat, dok, saya udah tanggung, udah 20 tahun merokok, nggak ada. Ya, jadi tetap semangat untuk tetap hidup sehat, sehingga dengan hidup sehat tentu bisa akan lebih produktif, baik dari sisi pekerjaan maupun dari sisi ibadah di bulan Ramadan. Seperti itu. Oh, oke, Dok. Dok, maaf, ada pertanyaan lagi. Kalau sekarang kan zamannya berkembang nih, rokok, ada rokok elektrik. Gimana tuh, Dok? Ada bedanya nggak atau sama aja kok resikonya mau rokok yang biasa maupun rokok yang elektrik? Ya, jadi Dokter Ratu seringkali itu jadi sebuah pembenaran. Dok, saya udah nggak ngerokok dong, tapi sekarang rokok elektrik, wah kayaknya lebih sehat gitu, ngerasa dengan rokok elektrik lebih sehat. Padahal beberapa jurnal dan penelitian tentunya juga tetap ada resiko terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena kan itu adalah efek asap itu pembakaran itu memberikan efek inflamasi terhadap pembuluh darah. Ya, termasuk meningkatkan resiko peningkatan heart rate, peningkatan tekanan darah buat pasien-pasien yang atau buat individu-individu yang masih menggunakan rokok elektrik. Jadi asap rokoknya itu loh yang ada pengandung pembakaran yang menyebabkan reaksi inflamasi di tubuh, ya termasuk di pembuluh darah. Jadi sebisa mungkin ya kalau itu menjadi sebuah tahapan buat bisa berhenti merokok, mungkin boleh aja. Yang penting jangan keterusan, gitu ya. Dari rokok biasa pindah ke rokok elektrik, mudah-mudahan akhirnya bisa berhenti untuk merokok untuk kesehatan tubuh kita. Ya, bahkan kemarin sempat ada pasien ya, ini rokok biasa ya, sudah 30 tahun merokok. Ya, akhirnya kena serangan jantung. Saya bilang, "Pak, Bapak kalau sehari berapa merokok?" 2 bungkus, 30 tahun. Ya, saya bilang, "Pak, kalau itu uang buat beli rokoknya ditabung, Bapak bisa naik haji 3 kali, Pak." Saya bilang gitu. Jadi, tentu itu sebuah hal yang PR kita semua ya, baik dari tenaga medis dan juga masyarakat umum untuk bisa wacana kampanye buat berhenti merokok seperti itu. Oke, cukup jelas ya dari Dr. Fahmi ini untuk topik kita hari ini, tips menjaga kesehatan jantung pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Mulai dari tadi bahwa berpuasa itu adalah ibadah yang bisa membantu kesehatan jantung, kemudian juga tadi tips menu sehatnya, tips olahraganya, juga yang terakhir mungkin adalah hindari rokok. Meskipun kita sudah menjaga pola makan, menjaga olahraga, yang kita anggap kita sudah menjalankan keseharian sehat gitu ya, tapi ternyata masih ada faktor resiko merokok, tetap itu akan meningkatkan resiko sakit jantung. Jadi untuk para sahabat sehat di rumah semua, kita usahakan di tengah ibadah puasa kita hari ini, di tengah ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang suci ini, tetap menjaga kesehatan sesuai dengan tips yang sudah diberikan oleh Dr. Fahmi, dokter spesialis jantung kita. Oke sahabat sehat, demikianlah bincang-bincang sehat kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Fahmi, dokter spesialis jantung kita yang telah memberikan tipsnya. Mudah-mudahan bisa diterapkan sama sahabat sehat di rumah semua ya. Selanjutnya mungkin bisa ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya, bincang-bincang sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.